Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zulfahmi MH selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Perkenalkan, saya Febri Perdana Silva dengan NIM 12220111955, mahasiswa Hukum Keluarga Islam semester 6. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tema dalam Filsafat Hukum Islam, yaitu sumber-sumber hukum Islam, yang mana video ini bertujuan sebagai tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki sistem hukum yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga dengan sesama manusia. Dalam Islam, hukum tidak terbatas pada ibadah saja, melainkan juga mencakup urusan sosial, pidana, keluarga, hingga ekonomi. Menurut Harun Nasution, hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hidup. Oleh karena itu, memahami sumber-sumber hukum Islam merupakan hal yang sangat penting agar penerapan syariat bisa dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual. Sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Di dalamnya terdapat sekitar 500 ayat yang berisi ketentuan hukum yang dikenal sebagai ayat-ayat ahkam. Contohnya, perintah sholat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 dan larangan riba di ayat 275. Selain itu, hukum tentang puasa, zakat, haji, pernikahan, perceraian, warisan, hingga pidana seperti zina dan pencurian juga diatur dalam Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab spiritual, tetapi juga konstitusi hukum Islam yang menyeluruh dan relevan sepanjang zaman. Sumber kedua adalah As-Sunnah, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Sunnah berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Misalnya perintah sholat, dalam Al-Quran tidak menjelaskan tata cara pelaksanaannya, maka sunnah Rasulullah yang merincinya, mulai dari jumlah rakaat hingga bacaan dalam sholat. Sunnah juga menjadi sumber hukum independen. Banyak hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran tetapi ditemukan dalam hadis, seperti larangan memakan binatang buas. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan sesuatu yang semisal dengannya." Maka jelaslah bahwa sunnah memiliki kedudukan penting dalam syariat. Sumber hukum ketiga adalah ijma', yaitu kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma' merupakan bentuk kolektif dari ijtihad ulama terhadap suatu isu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dalilnya antara lain terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 115 yang menyatakan bahwa menyelisihi jalan kaum mukmin akan menjerumuskan pada kesesatan. Contoh penerapan ijma' adalah kesepakatan ulama tentang haramnya narkoba. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkannya secara eksplisit, para ulama menyamakannya dengan khamar karena memiliki efek memabukkan dan merusak akal. Sumber keempat adalah qiyas, yaitu penetapan hukum terhadap kasus baru yang tidak ada dalam nas dengan cara menganalogikannya kepada kasus lain yang sudah ada hukumnya berdasarkan kesamaan alasan atau ilat. Misalnya, tidak ada ayat yang secara eksplisit melarang narkoba, tapi karena narkoba memabukkan seperti khamar, maka haramnya narkoba ditetapkan dengan qiyas terhadap hukum khamar berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 90. Qiyas adalah bukti fleksibilitas hukum Islam. Dengan qiyas, syariat tetap bisa diterapkan pada masalah-masalah baru di era modern tanpa kehilangan substansi dasarnya. Sebagai kesimpulan,
Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari 4 pokok utama: Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Keempatnya saling melengkapi dan membentuk sistem hukum yang kokoh dan dinamis. Al-Quran memberikan landasan utama, Sunnah menjelaskan dan melengkapi, Ijma' memberi legitimasi kolektif utama, dan Qiyas menjawab tantangan zaman dengan analogi hukum yang relevan. Diharapkan umat Islam terus mempelajari dan memahami sumber-sumber hukum ini agar syariat dapat dijalankan dengan baik dan kontekstual. Dunia pendidikan juga diharapkan terus mengembangkan kajian hukum Islam agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Demikianlah pemaparan tentang salah satu tema dari filsafat hukum Islam, yakninya sumber-sumber hukum Islam. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.